beberapa hal, bahwa terkait dengan kronologi awal dan barang bukti, kami melihat di konferensi pers Polda Metro Jaya ada bagian-bagian penting yang belum disampaikan. Satu, kami ingin sampaikan bahwa pada saat kejadian di Kamis 12 Maret malam dan dilanjutkan hingga korban Andri Yunus dirawat di RSCM Jumat 13 Maret dini hari, pada saat itu kami mendampingi sejak awal hingga kemudian datang petugas dari Polres Metro Jakarta Pusat. Dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat, dari Kasubnit DD menyampaikan kepada kami agar ada pihak dari saksi yang ingin dibawa untuk membuat laporan polisi dan menyampaikan keterangan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Di saat itu kami sampaikan, silahkan buat laporan polisi sendiri saja sesuai mekanisme peraturan Kapolri mengenai laporan model A. Jadi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya bahwa sudah ada inisiatif untuk membuat laporan polisi model A, itu yang kami sampaikan pada saat di IGD RSCM sekitar pukul 2 dini hari kepada pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Lalu pihak Polres Metro Jakarta Pusat balik kanan dan kemudian kami dengar laporan tersebut terbit. Yang kedua hal penting yang ingin kami sampaikan, masih ada barang bukti yang belum disebut di konferensi pers, namun sudah kami berikan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah, dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Jadi kami ingin menekankan kepada aparat penegak hukum juga segera mencari tahu informasi lebih detail terkait hal ini dan memeriksa semua fasilitas medis atau tenaga-tenaga medis yang mungkin punya kemampuan untuk secara diam-diam mencari cara untuk menyembuhkan pelaku. Karena hampir tidak mungkin seorang pelaku membuang botol yang merupakan barang bukti penting. Mungkin saja dia buang karena tiba-tiba terciprat dengan fatal ke dirinya. Dan apa sebabnya dia membuang helmnya sendiri? Kalau tidak, mungkin saja helmnya juga kena air keras dan melukai kepalanya. Masa iya dia melepas helm sehingga dia terpapar terhadap resiko dilihat oleh CCTV? Itu hampir mustahil rasanya kami bayangkan. Jadi kami menduga dengan kuat, kesimpulan kami, pelaku mungkin saja terluka juga karena air kerasnya sendiri yang dia siram. Terakhir kami ingin sampaikan juga kawan-kawan, ini makanya relevansinya dibentuk suatu tim investigasi independen yang juga berjalan beriringan dengan adanya tim penyidik dari kepolisian. Karena beberapa fakta tadi dan beberapa analisa itu baru beberapa kawan-kawan yang bisa kami sampaikan kepada kawan-kawan dan kepada publik.
Nanti juga akan kami sampaikan di dalam pernyataan sikap terakhir mengenai dorongan tim investigasi independen tersebut. Terakhir dari saya menebalkan juga agar lagi-lagi koordinasi satu pintu dengan pihak kepolisian. Tadi saya sudah ceritakan dari awal, ada tim dari Polrestro Jakarta Pusat, kemudian ada tim dari Polda Metro Jaya, dan petugas yang berbeda-beda yang menanyakan berbagai barang bukti dan keterangan kepada kami. Kami menekankan kembali agar komunikasi dan koordinasi barang bukti, keterangan maupun hal-hal yang terkait dilakukan satu pintu agar efektif dan cepat dilakukan. Dan kami sedari awal selalu kooperatif, sedari awal selalu memiliki inisiatif, terbukti dari kami juga mendorong laporan model A, dan sampai saat ini juga kami juga sedang mendampingi saksi yang sedang diperiksa. Begitu singkat dari saya, silakan dikembalikan ke Bu. Ya. Pertama saya terlibat setidaknya di 3 kasus penyerangan terhadap aktivis ataupun pembela HAM. Pertama, kasus Taman Satria Langkung 2010 pembacokan. Tidak ada satupun orang ataupun pelaku yang diproses secara hukum, apalagi aktor intelektualnya. Kedua, dalam kasus Novel Baswedan 2017 April, itu ditemukan 2 orang yang kemudian dikatakan kemudian mengaku dan ditangkap oleh kepolisian dan diproses secara hukum, hanya dihukum secara ringan 1 tahun setengah, dan tidak ditemukan ataupun polisi kami juga enggan untuk mengusut hingga aktor intelektual. Padahal ketika itu kami narasikan ataupun kami duga bahwa ada keterlibatan anggota kepolisian ataupun keterlibatan jenderal kepolisian. Dan ketika itu tidak juga diproses hingga aktor intelektual. Nah, dalam kasus ini kami mendesak, kami sangat berharap kasus ini diselesaikan setuntas-tuntasnya hingga aktor intelektualnya. Tidak hanya misalnya orang yang memanage operasi, saya mengatakan ini operasi percobaan pembunuhan karena terorganisir tadi, dan kami menduga pelakunya sangat sulit kita membayangkan dengan level organisir yang sedemikian rupa ini dilakukan oleh sipil. Gitu. Jadi kami menduga ada aktor intelektual, juga ada pendananya. Jadi tidak hanya pelaku lapangan, aktor intelektual, tapi juga siapa pendananya. Bisa jadi aktor intelektualnya juga sekaligus pendana. Dan kami tentunya mendesak polisi untuk berhati-hati dan profesional, karena tadi disampaikan oleh rekan Julio, ketika olah TKP, di situ polisi tidak mengumpulkan satu barang bukti, mungkin luput ya. Ketika olah TKP, gelas ataupun botol yang kami duga untuk menyiram air keras tersebut tidak dikumpulkan, dan kemudian tim advokasi melakukan bukan olah TKP, tapi kita menelusuri secara mandiri. Kami temukan botol yang diduga kuat, cairannya juga berbau sangat keras dan cukup identik dengan bau dari cairan air keras yang terdapat di bajunya korban ataupun Andri, dan kami duga kuat itulah gelas yang digunakan. Padahal di lokasinya tidak jauh dari TKP. Gitu. Jadi ada kelalaian ataupun kekurangan dari kepolisian di sini yang mana itu menjadi dasar bagi kami untuk juga bergerak melakukan investigasi sendiri. Dan kami juga sudah menyerahkan CCTV kepada pihak kepolisian, dan kami juga sedang melakukan analisa CCTV tersebut, yang mana kami juga semakin yakin bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang amatiran, tapi dilakukan oleh orang-orang yang sangat terlatih. Dan Bapak Ibu semua, kami juga berharap kasus ini tidak seperti kasus Novel Baswedan yang tidak ada aktor intelektualnya di proses secara hukum, tapi juga kami berharap kasus ini tidak dipermainkan. Dalam artian, sebagai contoh, pelaku dalam kasus Novel Baswedan, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, di dalam persidangan menyatakan apa motif dia untuk menyiram Novel dengan air keras. Dia menyatakan hanya sakit hati karena Novel selalu mengkritik ataupun menyerang kepolisian. Ini menurut kami tidak mungkin. Kemudian ketika itu juga ada informasi-informasi ataupun langkah-langkah yang dilakukan oleh